Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai kebijakan publik yang berfokus pada pembahasan sound governance, globalisasi, duplikasi, dan adopsi kebijakan publik. Sebelum kami mulai pembahasan pada kesempatan kali ini, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Gibi Safira selaku moderator, lalu ada rekan saya Theodora Krista Mulia Sinaga, Hadir. Resta Anbela Prasita, Hadir. Kania Henja Ningtyas, Hadir. Tentiarsi Rafaela, Hadir. Widelia Febrina Wilyanti, Hadir. Weni Anggeta Putri, Hadir. Ira Rahmafira, Ya, hadir. lalu ada Rachela Audrey Monica. Hadir. Baik, langsung saja menuju ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai kebijakan publik dan globalisasi yang akan dibawakan oleh rekan saya Widelia dan Kania. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebijakan publik dan globalisasi. Dalam buku Understanding Public Policy pada tahun 1978 yang ditulis oleh Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dibuat oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kebijakan publik memiliki tujuan untuk dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Kepada Kania, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan meneruskan dari penjelasan Saudara Widel. Di dalam bukunya Public Administration tahun 1984, Harold F. Gardner menjelaskan terdapat 5 tahap proses terjadinya kebijakan publik, yakni yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah sendiri ini adalah kegiatan-kegiatan yang mencakup identifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti kriteria antara lain analisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, dan analisis sebab akibat teknik-teknik forecasting. Kemudian yang kedua itu adalah formulasi. Formulasi sendiri adalah mencakup merumuskan faktor-faktor strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga itu ada legitimasi. Legitimasi ini mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik, dan penggunaan teknik-teknik penganggaran. Kemudian yang keempat itu ada aplikasi. Aplikasi sendiri ini mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, penetapan harga, serta skenario pelaksanaannya. Kemudian yang kelima itu adalah evaluasi. Evaluasi sendiri ini mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan inspeksi mendadak. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kania dan Widel atas penjelasannya mengenai kebijakan publik. Selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan mengenai sound governance yang akan dijelaskan oleh rekan saya Weni dan Ira. Kepada Weni dan Ira dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tadi, yaitu tentang sound governance. Seiring berkembangnya zaman dan kemajuan, globalisasi menuntut negara-negara yang belahan dunia untuk menyempurnakan konsep good governance menjadi sound governance yang dinilai jauh lebih komprehensif. Sound governance ini juga digunakan sebagai alternatif dari istilah good governance karena atas pertimbangannya sebagai berikut, yaitu dengan jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan konsep sebelumnya, berisi elemen global dan internasional. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ira. Kepada Ira dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Weni, yaitu lanjutan dari
istilah governance. Jadi B berisi fitur normatif atau teknis dan rasional dari good governance, mempertimbangkan fitur murni dari sistem pribumi yang mungkin berkonflik dengan struktur kekuatan neokolonialis. C dianggap lebih jelas secara teknis, profesional, organisasional, manajerial, politik, demokratik, hingga ekonomi. Kemudian yang D, bercocokkan dengan nilai konstitusi dan responsif dengan norma, aturan, dan rejim internasional. Tidak seperti good governance yang dinilai mengabaikan fitur konstitusional dan membatasi peran negara bangsa yang berdaulat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Weni dan Ira atas penjelasannya mengenai sound governance. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai globalisasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Resta. Kepada Resta dipersilakan. Oke, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai globalisasi dalam kacamata kebijakan publik, jadi pengertian globalisasi itu secara singkatnya adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu bagaimana globalisasi ini dapat mempengaruhi kebijakan publik? Jadi globalisasi dalam kaitannya terhadap aspek kebijakan publik, ini dinilai oleh kalangan radikal sebagai suatu hal yang memangkas peran negara dalam pembangunan negara. Globalisasi juga dinilai sebagai sejarah baru yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang menempatkan negara tradisional menjadi tidak lagi relevan, terutama dalam konteks unit-unit bisnis yang ada dalam sebuah ekonomi global. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap kebijakan publik bagi suatu negara? Globalisasi ini membuat negara-negara yang menjadi aktor utama globalisasi mendapat keuntungan besar dari korporasi-korporasi dan lembaga-lembaga internasional yang menjadi agen utama dari globalisasi. Oke, moderator. Baik, terima kasih kepada Resta atas penjelasannya mengenai globalisasi tadi. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi mengenai duplikasi kebijakan publik yang akan dijelaskan oleh rekan saya Theodora dan Rachela. Kepada Theodora dan Rachela dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan-rekan saya dan saya akan menjelaskan mengenai duplikasi kebijakan publik. Jadi, duplikasi kebijakan publik merupakan kebijakan turunan dari kebijakan pemerintah yang telah dibuat. Jadi di sini maksudnya duplikasi kebijakan publik merupakan kebijakan publik yang pernah dibuat sebelumnya oleh pemerintah, digunakan kembali dengan tujuan karena dianggap dapat menyelesaikan masalah yang sedang terjadi pada saat ini. Dan duplikasi kebijakan publik ini memiliki dua sisi, baik dari sisi positif dan maupun negatifnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kepada Rachela, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Theodora, yaitu ada sisi positif, diyakini bahwa duplikasi kebijakan publik dilakukan lagi karena kebijakan di atasnya dapat dikatakan efektif untuk dilakukan lagi. Sementara sisi negatifnya, itu akan terjadi pemborosan anggaran pemerintah untuk kebijakan publik yang diduplikasi. Baiklah, itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Theodora dan Rachela atas penjelasannya mengenai duplikasi kebijakan publik. Selanjutnya, kita akan memasuki pemaparan materi mengenai adopsi kebijakan publik yang akan dipaparkan oleh rekan saya Tenti Yarsi dan juga Widelia. Kepada Tenti dan Widelia dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk pengertian dari adopsi kebijakan publik sendiri, yaitu adalah tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan stakeholder atau pihak yang berkepentingan atau pihak yang terlibat. Tahap ini dilakukan setelah melalui proses rekomendasi untuk dilakukan tahap implementasi kebijakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kepada Widelia dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Tenti. Jadi, terdapat langkah-langkah adopsi kebijakan publik. Pertama, yaitu mengidentifikasi alternatif kebijakan. Kedua, mengidentifikasi kriteria-kriteria untuk alternatif rekomendasi kebijakan.
Yang terakhir itu mengevaluasi alternatif dengan kriteria yang relevan agar efektif dan mengurangi efek negatif. Selanjutnya kembali ke moderator. Terima kasih kepada Tenti dan Widelia atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk kepada penghujung pemaparan materi, yakni kesimpulannya, sekaligus dapat menutup materi kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah arus cepat globalisasi ini itu tidak dapat dihindari untuk mendorong banyaknya perubahan yang terjadi di dalam aspek kehidupan. Salah satunya adalah perubahan terhadap tata kelola pemerintah suatu negara yang baik. Globalisasi dinilai telah mengecilkan peran negara bangsa dikarenakan timbulnya korporasi dan lembaga internasional yang menjadi salah satu aktor dari globalisasi. Maka dari itu, suatu negara diharapkan dapat beradaptasi dengan globalisasi yang tidak dapat dihindarkan ini melalui cara mengadopsi konsep sound governance yang ditujukan untuk membantu negara-negara tetap mengikuti alur perkembangan dunia. Itulah pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, diperkenankan untuk dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.